Jika kita mengucapkan dua kalimat syahadat pertama yang kita hadapin itu ada pertama keluarga. Itu pasti. Dimana kita menyembunyikan jati diri kita menyembunyikan akidah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andreho di channel kesayangan kita, yaitu channel Ngaji Cerdas, yang insya Allah mencerdaskan umat. Sebelum itu, sahabat-sahabat Ngaji Cerdas yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Karena menekan tombol subscribe itu gratis, gak bayar. Dan jangan lupa aktifkan notification loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami yang insya Allah mencerdaskan umat. Untuk mendukung channel Ngaji Cerdas, silakan pilih dan belilah produk-produk dari Cinta Kurma. Dukung dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma. Menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya. Saya akan berbagi tips kali ini, yaitu tips-tips untuk bagi para mu'alaf yang dalam belajar memperdalam agama Islam. Tips pertama dari saya yaitu adalah memahamin 5 rukun Islam. Apa itu 5 rukun Islam? Salah satunya pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, yaitu sholat. Ketiga, yaitu kita melakukan puasa. Keempat, kita berzakat. Dan kelima, yaitu menunaikan haji. Inilah dia pertama kali yang saya pelajarin dalam Islam ketika saya mu'alaf, yaitu 5 rukun Islam ini. Memahami pertama 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat pertama, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini sangat penting sekali buat kita umat muslim. 2 kalimat syahadat ini, bahwa kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kedua, dan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, sholat. Tentulah sholat ini adalah yang paling utama bagi para mu'alaf, ya. Karena jika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, ardo kita itu sudah berjalan. Tapi mungkin ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagi kita para mu'alaf gitu kan. Karena pertama, jika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat pertama yang kita hadapin itu ada pertama keluarga. Itu pasti. Dimana kita menyembunyikan jati diri kita menyembunyikan akidah kita menyembunyikan keislaman kita dari keluarga, gitu ya kan? Itu pasti. Tapi insya Allah, tapi saya yakin bagi para mu'alaf itu pasti ada keringanan untuk mengenai sholat, dimana saat dia mengucap pertama kali masuk Islam, gitu kan. Yang ketiga yaitu berpuasa. Inilah yang saya alamin, inilah yang saya lakukan ketika saya pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu setelah saya mempelajari atau meyakini kata 2 kalimat syahadat dalam hati saya, yaitu saya melakukan sholat. Waktu itu saya masih sholat diam-diam. Rumah saya di A, tapi saya sholatnya di D. Rumah saya di A, saya sholatnya di C. Karena saya tidak ingin, tidak waktu itu belum mau untuk memberitahukan jati diri saya, jati diri agama saya, gitu. Karena saya takut orang tua saya marah. Habis itu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan tidak lama saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah masuk bulan Ramadan, yaitu bulan puasa. Nah, ketika itu saya berpuasa dalam 30 hari. Itu saya pertama kali puasa. Ustaz saya nelfon sama saya, "Andre, kamu puasa?" "Iya, saya puasa." Itu saya belajar berpuasa. Yang keempat adalah zakat. Tentulah kita tahu rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sepenuhnya bukan milik kita. Kalau di agama saya dulu itu ada 10% dari penghasilan kita, dari rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Itu 10% ada hak milik orang lain yang dulu kita salurkan kepada
gereja. Kalau di Islam ini adalah 2,5% gitu kan zakatnya. Yang penting adalah niat kita untuk mengeluarkan zakat atau memberikan zakat sebesar 2,5%. Yang kelima ini, Rasulullah sudah memprediksikan bahwa nanti yang rukun Islam yang kelima ini, Rasul sudah memprediksikan. Makanya Rasul sudah dibilang mempermudah rukun Islam yang kelima ini, yaitu menunaikan haji. Karena kita tahu sekarang rukun Islam yang kelima ini nilainya sangat fantastik gitu kan. Ya, tapi wallahu alam bisawab. Kalau niatkan karena Allah, pasti Allah akan membantu dan mempermudahnya. Karena banyak sekali yang saya dengar dan saya perhatikan gitu kan. Seorang petani pergi haji, seorang tukang beca pergi haji gitu kan. Tapi kita orang kantoran yang gajinya lebih dari mereka, apakah kita bisa seperti mereka? Yang mereka kerjanya sebagai petani, tukang beca, kuli panggul. Tapi saya banyak mendengar mereka di masa tuanya mereka pergi haji, menunaikan rukun Islam yang kelima. Nah, itulah tip-tip dari saya, Andre Ho. Insya Allah bisa mencerdaskan umat. Sekali lagi, saya meminta kepada kaum muslimin untuk mempererat tali ukhuwah kita sesama kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya.